Selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Saat ini kita ada di bab mengenai software quality assurance. Bab ini cukup panjang ya, jadi kalau di kelas saya biasanya membagi bab ini menjadi 3 pertemuan karena panjang dan memang aspeknya sangat banyak. Kalau di ilmu rekayasa perangkat lunak atau software engineering, maka software quality assurance ini cabangnya sangat majemuk ya. Ada yang dilihat dari sudut pandang kualitasnya, ada yang dilihat dari sudut pandang pengukurannya, ada yang dilihat dari sudut pandang audit, begitu. Ya, saya tidak akan mampu membahas semuanya itu, tetapi saya coba merangkum, meskipun setelah dirangkum juga tetap aja panjang. Ya, jadi saya pecah-pecah menjadi bagiannya ya lumayan banyak. Bagi Anda yang mengikuti kelas saya ini biasanya untuk 2 sampai 3 pertemuan beserta tugasnya. Oke, kita mulai dari yang umum ya. Jadi di bab-bab sebelumnya Anda bisa cek di playlist. Saya sudah mendefinisikan mengenai quality secara umum. Yang di sini kita fokus ke antara quality control sampai dengan quality assurance. Ya, bahwa quality control itu termasuk di dalam quality assurance. Ya, itu yang konsep pertamanya, dan semuanya itu termasuk di dalam quality system. Jadi kalau kita bilang kendali mutu begitu ya, maka dia beda dengan penjaminan mutu. Nah, sayangnya memang banyak yang mencampur adukkan hal tersebut ya. Ada yang menyamakan ini, terutama di beberapa universitas ya, yang seperti tidak ada bedanya ya antara lembaga penjaminan mutu ya dan lembaga kendali mutu. Nah, ada yang begitu. Ya, tapi seharusnya memang penjaminan mutu begitu yang paling benar. Ya, jadi kendali mutu itu adalah bagian atau aktivitas dari penjaminan mutu. Ini kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, apa itu quality assurance? Quality assurance sendiri itu part of quality management atau quality system tadi, yang fokusnya itu meyakinkan bahwa semua quality requirement atau kebutuhan akan kualitas itu sudah terpenuhi. Nah, kalau balik lagi ke definisi kualitas, maka itu adalah fitness to purpose. Tujuannya apa? Sudah sesuai kebutuhan atau belum? Sudah sesuai tujuan atau belum? Jadi misalnya produksi begitu ya, barang air mineral misalnya, apakah sudah betul air itu memenuhi standar atau kualitas yang ditetapkan oleh siapa? Misalnya oleh Departemen Kesehatan. Maka itu dijamin dan sudah memenuhi, berarti yakin ini bisa diminum oleh customer. Bagaimana dengan software begitu? Kalau dengan software berarti kita yakin bahwa software ini itu nantinya sudah siap digunakan oleh customer, sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. All the planned and systematic activities implemented within the quality system that can be demonstrated to provide confidence that a product or service ya will fulfill requirement for quality. Mirip ya sama
Bisa juga diartikan sebagai a way of preventing mistakes and defect in manufacture product. Ini kalau produksi ya, barang ya. And avoiding problem when delivering product or services to customer. Jadi menjamin bahwa nanti kalau ini sudah sampai ke customer, ya, kita sudah melakukan semua hal untuk mencegah kerusakan. Nah, kalau ternyata masih rusak, Pak, gitu, ya itu di luar kendali, tetapi kita sudah berusaha melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan tadi. Itu yang pertama. Ya. Misalnya Windows, nah gitu, Microsoft gitu ya, Office segala macam, dia kan punya banyak versi ya. Ada mulai alpha, rilis customer, beta sampai final rilis. Nah begitu. Biasanya beta sudah bocor kemana-mana, atau alpha aja sudah bocor biasanya. Nah, tapi itu kenapa kok mereka memberi kode nama seperti itu? Untuk mencegah ini. Jadi mereka membuat seperti itu untuk di testing oleh pihak eksternal yang terbatas seharusnya, untuk mengetahui ini masih ada kesalahan atau tidak. Di dalam sebenarnya sudah ada proses seperti itu, cuman dipastikan ulang. Ya. Quality control, nah itu bagiannya tadi, tetapi fokusnya untuk memenuhi kebutuhan dari apa yang menjadi tujuan kualitas tadi. Jadi kalau yang quality assurance itu meyakinkan, jadi sudah terpenuhi, baru diyakinkan. Ya, kalau ini sudah terpenuhi atau belum? Misalnya produk gitu ya, masuk ke bahan berjalan di pabrik, kemudian diambil secara acak, dites dengan metode tertentu, pada akhirnya tahu, oh yang ini belum memenuhi kualitas setelah diambil secara acak. Akhirnya ya kita hentikan dulu, kita cari kesalahannya. Nah begitu, kendali mutu ya, quality control. Kalau misalnya software ya harusnya dilakukan di setiap tahapan ya, mulai dari desain sampai dengan implementation. Nah pada saat desain misalnya, wah ini ternyata nggak memenuhi begini-begini, karena kebutuhan customer seperti ini, kok ini hanya sampai di sini, berarti kita harus melakukan sesuatu. Nah itu quality control. Jadi harusnya di tiap tahapan. The operational technique and activities used to fulfill requirement for quality, sama ya, cuman ini lebih ditekankan pada sisi operasional. Kalau di software berarti di setiap stage ya, di setiap tahapan. Kalau pakai SDLC ya di setiap tahapan SDLC. Mau pakai waterfall, mau pakai spiral, sama saja. A process by which entities review the quality of all factors involved in production. Jadi yang dimaksud entities ini terserah, mau perorangan boleh, mau lembaga boleh, mau departemen juga bisa, yang nanti mereview di semua faktor. Kalau di software mungkin kita lebih tepat bilang di semua tahapan. Nah, sekarang yang di level paling tinggi, quality management. Apa itu quality management? Quality management ensuring that a required level of product quality is achieved. Nah, di dalam quality management ini, yang biasanya kalau sudah sampai ya dalam tanda kutip highest class gitu ya, kelas tertinggi, memenuhi standar ISO, nah begitu, maka di dalamnya seharusnya ada defining procedure and standard, applying procedure and standard, checking that procedure, collecting and analyzing various quality data. Nah, jadi ini yang meyakinkan, jadi secara total, secara keseluruhan. Dimulai dari mana? Ya kalau standar ISO gitu ya, jargonnya write what you do what you write gitu. Lakukan apa yang ditulis, tulis apa yang dilakukan, sehingga ada prosedur yang baku dan bisa diulang lagi. Ada standar yang baku, selalu bisa dipenuhi berkali-kali. Nah, sekarang masalahnya problem intangible aspect of software quality that can be standardized.
Jadi ada aspek-aspek yang tidak terlihat, ya, aspek-aspek yang tidak terlihat, intangible. Kenapa kok intangible? Ya, karena itu tidak bisa diukur dengan angka, ya. Misalnya elegance, desainnya, karena itu selera. Mungkin ya, bagi desainernya, oh ini bagus pak, ini sedang trending, saya menggunakan style material desain yang terbaru. Nah itu desainernya yang bilang. Tetapi karena pihak manajemen tadi dalam tanda kutip dihuni oleh orang-orang yang dalam tanda kutip juga tua begitu, seleranya lama, mereka kemudian mikir, ini maksudnya apa desain ini? Kok semua berbentuk lingkaran misalnya begitu? Saya kepengen semua kotak loh. Terus saling ngeyel gitu sama desainernya, percuma. Ya. Meskipun software tadi memenuhi kebutuhan, memenuhi tujuan, tetap akan dianggap tidak berkualitas oleh pihak manajemen hanya karena hal-hal yang sebenarnya remeh begini nih. Readability misalnya. Ini fontnya kekecilan, nah misalnya begitu. Terus ngeyel lagi, ini karena layarnya ya segini pak, informasinya banyak begini-begini. Terserah. Tapi pihak customer tadi akan langsung melakukan judgement. Ini tidak memenuhi apa yang kami butuhkan begitu. Ya, padahal tidak seperti itu. Nah, itu masalah ya yang tidak terlihat dan sulit diukur ya, can be standardized. Nah, view yang berbeda begitu ya dari kualitas adalah yang bisa diterapkan sebenarnya di software. Yang pertama adalah correctness. Pokoknya benar. Ya. Kalau di sistem informasi berarti garbage in, garbage out, kan begitu. Kalau yang masuk sampah, yang keluar sampah. Tapi kalau yang masuk bukan sampah, yang keluar ya informasi. Betul, itu sudah cukup. Portability. Nah, portability ini nanti ceritanya panjang ya untuk software. Nanti ada sendiri. Usability. Ini dibahas kalau Anda sudah menempuh mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ada pembahasan khusus mengenai usability ini. Saya tidak menjelaskan panjang lebar. Termasuk ini juga reusability. Reusability ini ada di mata kuliah IMK ya, interaksi manusia dan komputer, dan juga algoritma pemrograman khususnya di object oriented. Maintainability, nah bisa di-maintain. Jadi kalau ada kerusakan mudah untuk dibenarkan, untuk dikoreksi, untuk direvisi, bukan sekedar copy paste gitu. Kemudian begitu, mas ini kami mau upgrade, mau revisi, kami nambah kok, enggak apa-apa, nambah addendum, nambah surat kontrak, oke, nambah surat kontrak, kemudian bingung, waduh, ini sudah lama pak proyeknya pak, sudah 1 tahun, sulit saya mau maintenance. Nah itu bisa dibilang bahwa softwarenya tidak berkualitas, dokumentasinya kurang, tidak bisa di maintenance. Ya, sekarang kita bahas lebih dalam satu persatu. Correctness, ya, sesuai dengan SRS, ya, software requirement. Lah kalau ini nggak ada pak, ya harus ada begitu. Ya, pada saat menganalisis ini harus muncul. Ya, ini harus muncul. Ini result tadi sudah saya sebut. Ya, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk data benar, yang keluar ya informasi. Kalau yang masuk sampah, yang keluar ya sampah. Begitu. Itu sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau itu menyangkut ke data. Apapun database yang digunakan. Berikutnya portability. A software product is said to be portable if it can be easily made to work in different operating system. Nah ini sulit. Ya tidak semuanya ada pak Java. Oke. Tapi faktanya begitu ya, faktanya jarang. Ya. Misal nih. Mobile application. Yang satu working in Android, kemudian diminta lah, ini sudah bisa di Android ya, Google Play Store. Ayo kita ke App Store yuk, supaya bisa dipakai di iPhone. Apakah semudah itu? Tidak.
Bisa Pak pakai Xamarin, iya, tapi juga tidak semudah itu untuk portable. Harus di rewrite ulang, harus dimodifikasi ulang. Kalau ini iya, kalau ini sulit. Ya, in different machine iya, bisa diinstal di laptop, di PC. Nah, itu misalnya itu bisa. With other software product ini pun juga belum tentu. Ya. Jadi yang saya bilang sebelumnya, portability ini agak rumit untuk dijelaskan. Berikutnya reusability. A software product has good reusability jika ini prinsip dari object oriented ya yang saya bilang sebelumnya. If different model of the product can easily be reused to develop new product. Ya, dan saat ini hampir semua bahasa pemrograman yang dalam tanda kutip modern itu selalu menerapkan object oriented programming. Apapun yang dimasukkan di situ gitu ya. Mau pakai framework apapun, mau pakai MVC, mau pakai hanya OOP biasa, kelas biasa, terserah. Tetapi kalau ini sepertinya sudah dipenuhi ya semuanya. Nah, kalau usability ini yang ada di IMK. A software product has good usability if different category of user can easily invoke the function of the product. Ya, kalau IMK saya bilang begini biasanya. Kalau kita melakukan testing user interface ke user ya, acceptance ya, teknologi acceptance ya, TAM, maka yang paling sederhana itu kita menyembunyikan dokumentasi, kita menyembunyikan user guide, mereka disuruh nyoba langsung, dikasih user passwordnya. Seharusnya 5 menit sampai 10 menit mereka sudah mampu untuk meraba-raba ini fungsinya untuk apa. Ya, dan saat ini, generasi saat ini hampir semuanya sudah condong ke usability. Jadi misalnya Anda begitu ya, Anda ketemu handphone baru gitu. Ya, berapa banyak dari kita yang kalau beli handphone baru kemudian membaca user guide? Jarang kan? Ya. Langsung dicoba-coba gitu, dan hampir semua dari kita bisa kok. Setelah dicoba-coba, meskipun misalnya di Android-nya user interface-nya beda-beda. Anda misalnya mau merek apa saya sebut gitu ya. Mau merek Xiaomi, mau merek Samsung, mau merek apapun begitu ya. Beda-beda semua kan, yang satu pakai MIUI, satu pakai apa One UI gitu. Tapi semua bisa. Nah, begitu itu usability. Ya, diraba-raba sudah cukup. Ya, itu sederhananya begitu. Maintainability ini tadi yang sudah saya sebut juga. Ya, kalau mudah dikoreksi, mudah direvisi, mudah dimodifikasi, ya, mudah ditambahi. Begitu. Itu maintainability. Ya. Nah, berikutnya nanti kita akan masuk ke software quality. Jadi kualitas yang memang sudah ada di perangkat lunak. Kita hentikan dulu sampai di sini. Di bab mengenai software quality assurance masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.